Alika, seorang gadis remaja yatim yang tinggal bersama keluarga tiri, hidup dalam penderitaan dan hinaan setiap hari. Ia tak dianggap sebagai anak, hanya pembantu di rumah sendiri. Ketika ketahuan menyimpan buku pelajaran, ia diusir tanpa ampun. Dengan tubuh basah kuyup di malam hujan, ia terpaksa tidur di tempat sampah. Hidup keras jalanan mempertemukannya dengan Pak Sahid, seorang kakek penjual teh yang berhati mulia. Dari tenda warung kecil itulah semangat Alika untuk bermimpi kembali tumbuh. Ia mulai menggambar gaun di atas kardus bekas, tanpa tahu bahwa secarik sketsanya akan jatuh ke tangan Rehan, pria muda misterius yang ternyata bukan orang biasa. Tanpa sengaja, dunia Alika dan Rehan bersinggungan. Meski penuh luka dan rendah diri, Alika perlahan memasuki dunia fashion melalui jalur pelatihan yang berat dan penuh persaingan. Ia dihina, dijatuhkan, bahkan dijebak, namun tak pernah mundur. Saat akhirnya Rehan mengungkapkan jati dirinya sebagai CEO muda perusahaan fashion ternama, hidup Alika berubah drastis. Namun, bayang-bayang masa lalu kembali datang. Keluarga yang pernah membuangnya kini hadir membawa drama dan kemunafikan. Di tengah sorotan dunia dan karirnya yang mulai bersinar, Alika dihadapkan pada pilihan, menyerah pada luka lama atau percaya bahwa dirinya layak dicintai. Sebuah keputusan yang mengubah segalanya datang di atas panggung megah. Sebuah lamaran yang membalikkan takdirnya, dari gadis buangan, menjadi istri CEO miliarder yang mencintainya tanpa syarat. Oh iya, sebelum lanjut, mari kita putihkan kolom komentar dengan ketik, "Kobil tuh." Selamat menyaksikan. Langit sore terlihat suram. Mendung menggantung rendah seolah tahu bahwa hari itu akan menjadi salah satu yang paling kelam dalam hidup Alika. Di sudut rumah sederhana berlantai 2, terdengar suara bentakan dari ruang tengah. "Ini anak kok nggak tahu diri, ya? Dasar pembawa sial." Suara itu keluar dari mulut sang ibu tiri, seorang perempuan bertubuh besar dengan sorot mata tajam yang tak pernah menyiratkan kasih. Sejak ibunya meninggal dunia 2 tahun lalu, Alika tak pernah lagi mendengar panggilan "Nak" diucapkan dengan lembut. Ayah kandungnya, Pak Rahmat, yang dulu begitu penyayang, berubah menjadi sosok dingin dan pengecut. Setiap malam ia pulang dengan wajah lelah dan mata merah, seolah kesibukannya di luar menjadi alasan untuk tidak peduli dengan penderitaan anak perempuannya. Ia lebih sering menuruti kemauan istri barunya, Bu Lilis, daripada menengahi pertengkaran yang kerap terjadi di rumah. Alika hanya bisa menunduk saat sepatu sekolahnya disita, bajunya dicabik, dan buku pelajaran disobek-sobek di depan matanya. Semua itu hanya karena ia kedapatan membaca diam-diam di gudang belakang. "Kamu itu numpang. Jangan sok sekolah. Makan aja masih ngandelin belas kasihan," teriak kakak tirinya, Rani, dengan suara lantang. Adiknya yang paling kecil, Reza, bahkan melemparkan bantal ke wajah Alika sambil tertawa puas. Satu-satunya ruang yang sedikit memberinya napas adalah kamar mandi tua yang remang-remang, tempat ia sering menangis dalam diam. Ia akan duduk di lantai basah, memeluk lututnya sendiri, dan berharap bisa menghilang. Di sana, ia bisa mencurahkan semuanya dalam bisikan. "Ya Allah, kuatkan aku. Kalau memang aku harus sendiri, jangan biarkan aku hilang." Tapi hari itu, doanya belum sempat usai. Ketika malam mulai menjelang dan suara adzan maghrib menggema, pintu kamar kecil itu dibuka paksa. Bu Lilis menyeret Alika keluar sambil menunjuk pintu depan. "Keluar! Sekarang juga! Jangan pernah balik sebelum kau tahu rasanya hidup susah." Tanpa sempat membawa barang apapun, tanpa alas kaki, dan hanya mengenakan daster tipis yang mulai robek di bagian pinggang, Alika dilemparkan keluar rumah. Hujan mulai turun perlahan. Langit seperti ikut menangis bersamanya. Butiran air turun satu persatu, lalu berubah menjadi deras. Tubuh Alika menggigil. Ia tak tahu harus kemana. Tak ada teman, tak ada keluarga lain, tak ada tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah. Jalanan mulai sepi. Orang-orang mempercepat langkah mereka sambil menutup kepala dengan payung. Tak satu pun memperhatikan gadis kurus yang berjalan menyusuri trotoar dengan kaki telanjang. Sampai di sebuah gang kecil dekat pasar, ia melihat tumpukan kardus dan plastik bekas yang ditinggalkan oleh pemulung. Di situ ia duduk,
lalu berbaring perlahan. Bau busuk menusuk hidungnya, tapi lebih menusuk lagi adalah rasa sakit di hati, disingkirkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. Setiap kali menutup mata, wajah ibunya hadir dalam ingatan. Ibunya yang dulu selalu menyisir rambutnya sebelum tidur, yang selalu mengajarkan bahwa tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Alika mengusap pipinya yang basah, bukan hanya karena hujan, tapi juga karena air mata yang tak henti mengalir. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba bertahan dari angin malam yang menyayat tulang. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Perutnya mulai melilit. Sudah hampir 2 hari ia tak makan layak. Sisa roti kering yang diselipkannya di saku sudah lecek dan basah terkena hujan. Ia hanya bisa menatap langit gelap dan berharap esok pagi membawa keajaiban. Tapi malam itu masih panjang. Beberapa anak muda lewat sambil tertawa keras, mengabaikannya. Seorang ibu lewat membawa anak kecil dan langsung menarik anaknya menjauh begitu melihat Alika. Seolah-olah ia makhluk kotor yang tak layak dipandang. Dunia malam memang kejam bagi mereka yang tak punya tempat. Namun di balik gelapnya malam dan kerasnya kehidupan, Alika menolak untuk benar-benar hancur. Ia menguatkan diri. Dalam hatinya, ia mengucap, "Kalau memang aku terlahir untuk sakit, aku akan buktikan bahwa aku bisa sembuh sendiri. Aku akan bertahan. Aku harus bertahan." Dan disitulah ia tertidur, di atas tumpukan kardus, berselimut plastik tipis, ditemani bau sampah dan suara nyamuk. Tapi di balik semua itu, tersimpan bara kecil dalam jiwanya. Bara yang belum padam. Bara itu akan menyala suatu saat nanti, entah kapan, entah di mana. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Malam terus bergulir, dan hujan belum reda. Namun hati Alika, meski perih, mulai membentuk benteng yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi berharap pada manusia. Ia hanya percaya bahwa Allah tidak tidur. Dan meski malam itu menjadi titik terendah dalam hidupnya, siapa sangka dari tempat sampah itulah takdirnya mulai berubah. Dingin. Itu yang pertama kali Alika rasakan ketika matanya terbuka perlahan. Embun dini hari menyelimuti kulitnya yang basah, menempel di rambut, meresap ke dalam kain tipis yang membungkus tubuhnya. Angin pagi berhembus menusuk, membawa aroma busuk dari tumpukan sampah basah yang berserakan di sekitar tempat ia berbaring semalam. Kardus yang semalam dijadikan alas tidur sudah lembek terkena hujan. Plastik tipis yang ia tarik menutupi tubuhnya sudah robek dan tersingkap. Ia menoleh pelan. Jalan masih sepi. Hanya terdengar suara roda gerobak pemulung yang berlalu, tak memedulikan keberadaannya. Tubuhnya lemas. Kepala berat. Tapi ia tetap duduk, bersandar di tembok kumuh pasar yang catnya mengelupas. Pandangan matanya kosong. Ia menggigit bibir, menahan isak agar tak terdengar. Perutnya mulai memberontak. Rasa perih di lambung seperti menusuk-nusuk dengan keras. Tapi yang paling sakit bukan di perut, melainkan di hati. Bagaimana bisa seorang anak dibuang oleh keluarganya sendiri? Tidak ada kabar dari siapapun. Tidak ada yang mencarinya. Bahkan seakan dunia ikut sepakat bahwa Alika lebih baik lenyap begitu saja. Di depannya, genangan air bekas hujan membentuk cermin retak yang memantulkan wajahnya. Rambut awut-awutan, pipi kotor, mata bengkak. Sulit percaya bahwa itu dirinya. Gadis 17 tahun yang dulu suka belajar, yang pernah bermimpi menjadi desainer, kini terlihat seperti makhluk tak diinginkan dunia. Ia menatap bayangan itu lama, lalu menoleh ke kanan saat mendengar langkah kaki mendekat. Seorang ibu tua dengan gerobak penuh botol plastik berhenti di dekatnya. Wajahnya keriput, mengenakan kerudung lusuh yang sudah penuh bercak noda. Tanpa berkata apa-apa, ia membuka kantong kresek dan mengeluarkan sesuatu. "Nih, makan. Masih bisa dimakan kok. Nasinya keras, tapi lauknya masih ada sisa," katanya lirih. Tangan keriput itu menyodorkan bungkusan nasi berisi nasi putih dingin, tempe gosong setengah potong, dan sambal yang hampir mengering. Alika hanya bisa memandang ibu itu dengan tatapan campur aduk antara bingung, haru, dan rasa malu. Tapi tubuhnya tak sanggup menolak. Ia mengambil nasi itu dengan 2 tangan, membungkuk pelan sebagai tanda terima kasih. "Terima kasih, Bu."
Suaranya nyaris tak terdengar. "Namamu siapa?" tanya ibu itu. "Alika." Ibu itu tersenyum samar, lalu kembali menarik gerobaknya. "Hati-hati ya, nak. Dunia ini keras buat orang kecil." Ucapan itu menggema di dalam kepalanya. Dunia ini keras buat orang kecil. Dan ia, lebih kecil dari yang ia kira. Setelah ibu pemulung pergi, Alika makan perlahan. Setiap suap nasi keras itu seperti mengiris rasa harga dirinya. Tapi ia tak peduli. Ia butuh tenaga. Butuh kekuatan untuk bertahan 1 hari lagi. 1 hari saja. Ia lalu duduk kembali di tempat semula, memeluk lututnya. Sesekali mengusir nyamuk dari betisnya yang penuh bekas gigitan. Sesekali ia mengangkat kepala, menatap langit yang mulai terang. Di sela kabut tipis, matahari mencoba muncul, tapi tak sanggup sepenuhnya menembus awan kelabu. Seperti dirinya, masih bernapas, tapi belum benar-benar hidup. Hari mulai ramai. Pedagang sayur mulai membuka lapak. Truk parkir di pinggir jalan menurunkan muatan. Orang-orang lalu lalang, sebagian melirik, sebagian berpura-pura tidak melihat. Ada yang menutup hidung, ada yang berbisik pada temannya sambil menunjuk ke arahnya. Tapi tak satu pun yang bertanya, tak satu pun yang menghampiri. Alika berdiri perlahan, melangkah pelan. Kakinya bengkak, lecet. Trotoar kasar menyayat telapak kakinya yang telanjang. Ia menelusuri sisi pasar, mencoba mencari tempat lain untuk duduk. Di sudut dekat toko alat tulis yang masih tutup, ada satu bangku kayu. Ia duduk di sana. Punggungnya bersandar, tangan menggenggam erat sisa plastik bekas makanan yang diberikan ibu pemulung tadi. Ia terdiam lama. Lama sekali. Hatinya seperti ditarik ke masa lalu. Saat ia masih duduk di ruang tamu rumah lama bersama ibunya, menjahit baju tetangga dengan mesin jahit tua. Saat mereka tertawa hanya karena benang nyangkut. Saat hidup terasa hangat meski miskin. Kini semua itu hanya kenangan. Bahkan suara ibunya pun mulai samar di telinga. Ia menoleh ke arah gang tempat ia tidur semalam. Di sana masih ada sisa kardusnya. Ia berdiri, melangkah ke sana, lalu duduk lagi. Ia ambil satu sobekan kardus yang masih kering. Dengan kuku jempol, ia mulai menggurat pelan. Menggambar. Bukan gambar sempurna, tapi cukup untuk membentuk sebuah gaun sederhana, gaun yang pernah ingin ia jahit untuk ibunya. Sebuah mimpi kecil yang dulu terasa besar. Tangannya terus menggambar, meski hanya dengan ujung kuku. Ia menggambar bunga di leher gaun itu, pita di pinggang, dan renda di bagian bawah. Dan meskipun tidak ada yang melihat, dan meskipun itu hanya di atas kardus sampah, ia tersenyum kecil. Hari itu, Alika belajar satu hal, meski hidup membuangnya, ia masih punya imajinasi. Dan dari tempat sekotor ini, ia tetap bisa melahirkan keindahan. Ia kembali menatap langit, lalu menutup matanya, menggumam lirih. "Ya Allah, jangan ambil mimpi ini dariku." Matahari mulai menyelinap di antara gedung-gedung kota, menyebarkan cahaya hangat yang tak terasa hangat bagi Alika. Ia masih duduk di samping tumpukan kardus yang basah, menggenggam gambar gaun yang ia buat di atas potongan kardus bekas. Suara deru kendaraan pagi mulai mendominasi suasana. Hiruk-pikuk pasar kembali hidup, pedagang satu persatu membuka lapak, para pembeli lalu lalang membawa kantong plastik berisi sayur dan daging. Tapi di tengah keramaian itu, tak ada satupun yang memedulikan Alika yang duduk meringkuk. Tubuhnya lunglai. Hujan semalam membuat suhu pagi ini menusuk tulang. Kepalanya terasa ringan, matanya buram, dan sekujur tubuhnya mulai menggigil. Ia belum makan selain sisa nasi dari ibu pemulung semalam. Bahkan air minum pun tidak ada. Saat itu tubuhnya limbung. Ia mencoba berdiri tapi langsung jatuh terduduk. Dunia terasa berputar. Nafasnya pendek. Tubuhnya sudah tak sanggup bertahan. Perlahan, penglihatannya menggelap. Di detik-detik ia mulai kehilangan kesadaran. Suara roda gerobak kayu terdengar mendekat. Seorang kakek tua dengan tubuh kurus, kulit legam karena matahari, dan tangan bergetar mendorong gerobak kecil berisi termos besar dan beberapa gelas plastik.
Di tubuhnya tergantung kain handuk lusuh yang biasa dipakai untuk menyeka keringat. Di atas kepalanya, topi usang melindungi dari terik. Tapi yang paling mencolok adalah sorot matanya, penuh iba, namun tidak mengasihani. Melihat tubuh kecil yang terkulai di bawah papan toko, kakek itu segera menghentikan gerobaknya dan menghampiri. "Dek, kamu kenapa?" katanya pelan. Tak ada jawaban. Ia menyentuh dahi Alika. "Panas, terlalu panas." Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tubuh Alika yang ringan seperti kapas ke gerobaknya, menaruhnya di atas karung goni bersih, lalu mendorongnya perlahan menuju warung kecil di pojok jalan yang ia sewa harian. Warung itu terbuat dari kayu lapuk, berdiri di bawah pohon tua yang daunnya jarang. Bangkunya dari papan panjang yang tak rata. Di pojoknya ada tikar kumal dan tumpukan gelas plastik. Tapi tempat itu lebih layak dari tempat Alika tidur semalam. Kakek itu, yang biasa dipanggil Pak Sahid oleh langganannya, membuatkan teh hangat manis dan menyuapkan beberapa sendok nasi sisa jualan ke mulut Alika yang mulai siuman. "Minum ini dulu, Nak. Sedikit aja. Biar tenagamu balik." Suaranya tenang, penuh kasih, seperti suara kakek yang sudah lama hilang dari hidup Alika. Perlahan-lahan, Alika membuka mata. Wajah asing menyambutnya. Ia refleks mundur. Tubuhnya menggigil. "Tenang, Nak. Kamu di tempat aman. Aku cuma tukang teh. Kamu pingsan di depan toko. Kalau aku lewat 1 menit lebih lambat, mungkin kamu udah." Kalimat itu tak ia lanjutkan. Ia hanya menggeleng pelan sambil menyodorkan teh hangat ke tangan Alika. Alika menatap teh itu lama. Tangannya gemetar saat meraihnya. Ia menyeruput sedikit. Rasanya manis. Lebih manis dari apapun yang pernah ia rasakan sejak beberapa minggu terakhir. Hangat teh itu turun melalui tenggorokannya, menyentuh bagian tubuh yang sudah lama terasa kosong. Air matanya jatuh. Bukan karena rasa manisnya, tapi karena hangatnya perhatian yang ia pikir tak akan pernah ia terima lagi dari manusia manapun. "Namaku Alika," gumamnya lirih. Pak Sahid tersenyum. "Nama yang bagus. Alika. Anak perempuan sekuat kamu pasti punya masa depan yang lebih baik." Malam itu, Alika tidur di atas tikar tipis milik Pak Sahid, berselimutkan sarung dan suara jangkrik. Tidak nyaman. Tapi jauh lebih manusiawi dari tempat sampah semalam. Ia merasa aman. Untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah, ia bisa memejamkan mata tanpa ketakutan akan ditendang, dimaki, atau dihina. Keesokan harinya, Alika bangun lebih pagi dari biasanya. Ia melihat Pak Sahid sudah sibuk menyiapkan teh dan kopi untuk dijual. Tanpa diminta, ia ikut membantu. Ia membersihkan gelas, menyapu lantai kayu, dan menata botol minuman di rak kecil. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia ingin membalas kebaikan yang tak ternilai itu. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Alika jadi asisten Pak Sahid. Ia membantu melayani pembeli, menyapa pelanggan dengan senyum, bahkan membuat beberapa pelanggan tetap merasa lebih nyaman karena kehadiran gadis muda yang sopan dan rajin itu. Pak Sahid sering memandangi Alika dalam diam, seolah melihat bayangan cucu yang entah di mana. Alika mulai terbiasa hidup sederhana. Ia tidak lagi merasa jijik tidur di lantai. Ia mulai belajar menyeduh teh dengan takaran yang pas. Dan yang paling penting, ia mulai menulis mimpi-mimpinya kembali, di balik kardus, di kertas bekas, bahkan disobekkan kantong kresek. Ia menggambar setiap malam sebelum tidur, sambil memandang langit dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika aku boleh berharap, tolong biarkan aku tetap punya ini." Pak Sahid, meski tidak banyak bicara tentang masa lalunya, suatu hari berkata sambil menyeruput teh, "Hidup itu kayak air panas. Bisa bikin teh wangi, bisa juga bikin pahit. Tapi semua tergantung isi cangkirnya. Kamu jangan biarkan isimu penuh marah atau benci. Tetap isi dengan mimpi. Karena itu yang bikin kamu beda." Ucapan itu mengendap di hati Alika. Ia tahu hidup tidak akan mudah. Tapi kini ia punya alasan untuk bertahan lebih lama. Ia sudah menemukan sedikit cahaya di tengah gelap. Ia hanya perlu menyalakan apinya lebih besar. Dan meski masa lalunya penuh luka,
Ia sadar satu hal, ia masih bisa memilih kemana kakinya akan melangkah. Hari-hari berlalu, dan langit Jakarta terus berganti warna. Dari mendung ke cerah, dari pagi ke malam. Namun di balik kesibukan kota yang tak pernah tidur, di sebuah warung teh kecil di pojok jalan, hidup seorang gadis muda perlahan mulai tumbuh kembali dari reruntuhan. Alika, yang semula hanya penumpang nasib, kini menjadi bagian dari denyut kecil kehidupan yang hangat. Warung Pak Sahid tidak pernah ramai, tapi selalu ada 1-2 pelanggan setia yang datang setiap pagi. Mulai dari sopir angkot, tukang parkir, hingga satpam toko sekitar. Mereka mengenal Alika sebagai gadis yang murah senyum dan selalu menyapa dengan sopan. Tidak ada yang tahu kisah sedih di balik matanya yang sesekali kosong saat menatap langit. Mereka hanya tahu, warung itu kini terasa lebih hidup sejak kehadiran si gadis kecil yang rajin. Alika menjalani semua dengan tenang, tapi dalam dirinya, ada satu hal yang terus tumbuh dan tidak pernah mati, mimpi. Setiap kali waktu luang datang, entah di sela sore yang lengang atau malam yang sunyi, ia akan mengambil sobekan kardus atau kertas bekas dari balik tumpukan barang rongsokan, dan mulai menggambar. Garis demi garis membentuk siluet gaun, kerah halus, detail renda, pita, dan lipatan. Semua ia tuangkan dengan ketelitian, meski hanya dengan pensil yang sudah tumpul atau arang bekas bakaran. Ia tidak tahu untuk siapa ia menggambar. Ia hanya tahu, hatinya selalu terasa damai ketika melihat garis-garis itu menyatu menjadi karya yang indah. Mungkin itu satu-satunya cara agar ia bisa mengingat ibunya, yang dulu menjahit dengan mesin tua di ruang sempit kos mereka. Ibunya selalu berkata, cantik itu bukan soal kaya atau miskin, tapi soal rasa yang kau jahit dalam setiap helai kain. Alika tidak punya mesin jahit, tidak punya kain, tapi ia punya ingatan, punya tangan, dan punya semangat yang belum pernah padam. Setiap gambar ia simpan rapi di dalam kotak mie instan kosong yang sudah dibungkus plastik. Ia sembunyikan di bawah tikar tempat tidurnya agar tidak rusak oleh hujan atau serangga. Kadang saat malam terlalu sepi, ia membuka satu persatu dan memandangi hasil coretannya. Meski kasar, ada keindahan yang jujur dari setiap lembarannya. Ia percaya, suatu hari nanti, seseorang akan melihatnya bukan sebagai sampah, tapi sebagai karya. Pak Sahid, walau tak pernah bertanya banyak, diam-diam memperhatikan semua itu. Suatu sore saat hujan mengguyur deras, mereka duduk di dalam warung kecil itu. Alika menggambar sambil bersandar di dinding kayu. Pak Sahid menyesap teh sambil menatap keluar jendela. Lalu ia berkata pelan, mimpi itu kayak lilin di malam gelap. Sekecil apapun cahayanya, jangan pernah ditiup sebelum waktunya. Alika berhenti menggambar, menatap Pak Sahid. Kamu tahu, waktu aku muda, aku juga punya mimpi. Mau buka warung makan besar. Tapi hidup nggak semulus rencana. Anak-anak pergi, istri meninggal, dan sisanya ya ini, tinggal warung teh. Tapi aku nggak nyesel. Karena aku tahu, mimpi itu nggak selalu harus jadi kenyataan biar bisa bikin hidup lebih terang. Alika diam. Kata-kata itu masuk ke hatinya dan menetap. Ia tahu apa yang dimaksud Pak Sahid. Hidup mungkin tak memberi apa yang ia mau, tapi selama ia masih punya mimpi, ia tidak akan pernah benar-benar kalah. Beberapa hari kemudian, saat pagi masih muda dan matahari baru saja mengintip dari balik awan, Alika duduk di depan warung sambil memandangi orang-orang yang berlalu. Tangannya sibuk menggambar gaun dengan leher model V dan motif bunga di bagian lengan. Warna-warna hanya ada dalam pikirannya, tapi ia bisa membayangkannya begitu jelas. Warna biru muda seperti langit pagi itu, pita putih seperti awan, dan benang emas seperti cahaya mentari. Angin pagi tiba-tiba bertiup lebih kencang dari biasanya. Sebelum sempat ia menahan, kertas gambarnya terlepas dan melayang ditiup angin. Alika terkejut, berlari kecil mengejarnya, tapi kertas itu terus menari-nari di udara, melewati halaman warung, melintasi jalan, hingga mendarat di pinggir trotoar dekat mobil hitam yang baru saja berhenti parkir. Seorang pria muda baru turun dari mobil itu. Jasnya rapi, rambutnya tersisir, dan wajahnya tampak lelah namun masih terlihat tenang. Ia memungut kertas itu, membuka lipatannya, lalu memandangi gambar di dalamnya cukup lama. Alika berlari menghampiri,
setengah takut, setengah malu. "Maaf, itu punya saya." Pria itu menoleh. "Kamu yang gambar ini?" tanyanya singkat. Alika mengangguk pelan. Ia mengamati kembali gambar itu. Matanya menelusuri detail gaun yang sederhana namun elegan. "Kamu belajar di mana?" tanyanya lagi. "Tidak di mana-mana. Saya hanya suka menggambar." Pria itu menatapnya sesaat, lalu tersenyum kecil. Dari sakunya, ia mengeluarkan selembar kartu nama dan menyodorkannya. "Kalau kamu punya banyak gambar seperti ini, hubungi aku." Alika memandang kartu itu lama. Ia tidak mengerti apa maksud pria itu. Tapi ada satu hal yang pasti, itu pertama kalinya seseorang menghargai hasil karyanya. Pria itu melangkah pergi tanpa banyak bicara. Mobilnya berlalu, meninggalkan Alika berdiri sendiri di trotoar, masih menggenggam kartu nama yang basah karena embun pagi. Ia tidak tahu siapa pria itu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang kembali tumbuh dalam dirinya. Bukan harapan kosong, tapi sebuah pertanda kecil, bahwa mimpi yang tak pernah padam itu, akhirnya mulai terlihat oleh dunia. Pagi itu, Alika masih berdiri mematung di pinggir trotoar. Angin pagi yang sejuk menusuk tulang, tapi tangannya terasa hangat karena menggenggam erat selembar kartu nama. Matanya menatap kosong ke arah jalan yang baru saja dilalui mobil hitam itu. Mobil dari pria misterius yang memungut gambar mimpinya. Suaranya masih terngiang di kepala. "Kalau kamu punya banyak gambar seperti ini, hubungi aku." Ia memandangi tulisan di kartu itu. Namanya Rehan Alfarizi, lengkap dengan nomor kontak dan alamat kantor. Tidak ada jabatan tertulis di situ, hanya tulisan kecil di bawahnya, Divisi Pengembangan Kreatif. Alika tidak tahu artinya apa. Tapi sesuatu dalam dirinya bilang, kartu itu bukan kartu biasa. Itu adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa miliki, apalagi orang yang tidur di trotoar dan menggambar di kardus bekas seperti dirinya. Sejak kejadian pagi itu, Alika menyimpan kartu tersebut dalam plastik kecil dan menaruhnya di dalam kotak gambarnya. Ia tidak langsung menelepon. Bahkan ia tidak punya ponsel. Tapi ia tahu, kartu itu ibarat pintu yang terbuka sedikit untuk dirinya. Ia hanya belum tahu bagaimana cara masuk ke dalamnya. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Alika tetap membantu Pak Sahid berjualan teh, tetap menggambar di waktu senggang, tetap menulis mimpi-mimpinya di balik sisa-sisa kertas bekas. Tapi sejak pertemuan itu, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setiap goresan pensilnya terasa lebih hidup. Ia merasa ada kemungkinan yang nyata dari setiap desain yang ia buat. Entah kenapa, kehadiran pria bernama Rehan itu membawa angin baru. Bukan seperti angin yang menusuk seperti malam-malam sebelumnya, tapi lebih seperti angin yang mengangkat daun jatuh dan membawanya ke tempat lain. Pak Sahid, yang sejak awal tahu Alika menyimpan sesuatu, akhirnya bertanya pada suatu malam saat mereka sedang duduk di warung menunggu hujan reda. "Itu siapa? Pria tempo hari?" tanyanya sambil menyesap teh panas. Alika menunduk, lalu mengeluarkan kartu nama Rehan dari balik saku kecil di baju tidurnya yang sudah memudar warnanya. "Dia memungut gambar saya yang diterbangkan angin, lalu kasih ini." Pak Sahid mengambil kartu itu, membacanya pelan, lalu mengangguk-angguk tanpa banyak tanya. "Kamu tahu, kadang takdir datang lewat angin. Tapi kamu harus tahu kapan waktunya kamu bangkit dan mengejarnya," ucapnya pelan. Alika menggenggam kembali kartu itu. Kata-kata itu mengendap dalam benaknya. Ia tidak bisa terus diam. Ia tidak bisa berharap dunia akan berubah kalau ia tetap berdiri di tempat yang sama. Tapi ketakutan juga masih membungkusnya. Ia takut ditolak. Takut dianggap tidak pantas. Takut bahwa pria itu hanya berkata sopan karena kasihan, bukan karena benar-benar menghargai gambarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Alika tidak bisa tidur. Ia duduk di tikar usang sambil memandangi langit malam. Bintang-bintang tampak samar, tapi cukup untuk membisikkan harapan dalam kesunyian. Keesokan harinya, dengan restu dari Pak Sahid, Alika memutuskan untuk pergi ke alamat yang tertulis di kartu itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia bahkan tidak yakin akan diterima. Tapi ia tahu satu hal,
Diam tidak akan membawanya kemana-mana. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, baju kemeja putih polos yang disumbangkan seorang pelanggan, dan celana panjang yang sudah berkali-kali dijahit ulang oleh dirinya sendiri. Sepatunya hanyalah sandal jepit yang hampir putus. Rambutnya ia sisir dengan jari dan dikuncir sederhana. Di tangan, ia membawa map kertas coklat berisi gambar-gambarnya yang paling ia banggakan. Tak banyak, tapi cukup untuk menunjukkan siapa dirinya. Perjalanan menuju alamat itu cukup jauh. Ia naik angkot 2 kali, lalu berjalan kaki melewati deretan gedung-gedung tinggi yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Jantungnya berdebar tiap melangkah mendekati gedung besar berwarna abu-abu dengan tulisan mengilap di bagian depan. Al-Farizi Creative Group, itulah nama gedung tempat Rehan bekerja. Ia melangkah masuk dengan gugup. Pendingin udara menyambutnya, membuat kulitnya merinding karena kontras dengan panas di luar. Di meja depan, seorang resepsionis muda menyapanya ramah. Tapi senyumnya perlahan memudar saat melihat pakaian Alika. "Maaf, kamu ada keperluan apa?" Alika mengeluarkan kartu Rehan. Saya mau bertemu Pak Rehan. Dia menyuruh saya datang." Resepsionis itu menatapnya dari atas ke bawah. Regu. Ia lalu menekan tombol interkom, berbicara pelan dengan seseorang di lantai atas. Setelah beberapa menit, ia mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar." Waktu terasa lambat. Alika berdiri kikuk, meremas map di tangannya. Ia menatap bayangannya di dinding kaca, merasa begitu kecil di tengah kemewahan tempat itu. Tapi sebelum ia sempat mundur dan lari, pintu lift berbunyi, dan Rehan muncul dari dalamnya. Ia mengenakan kemeja biru gelap dan celana bahan hitam. Langkahnya cepat, tapi saat melihat Alika, ia langsung memperlambat gerakannya. "Kamu datang," katanya singkat, tapi nadanya hangat. Alika mengangguk. "Yuk, ikut ke atas. Kita ngobrol di ruang kerja." Rehan mengajak Alika masuk lift, dan untuk pertama kalinya, Alika merasa dirinya sedang naik, secara harfiah dan batin. Meski lift itu hanya naik beberapa lantai, baginya itu terasa seperti langkah besar dalam hidup. Tangannya masih menggenggam erat map berisi mimpinya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa, mungkin dunia tidak sekejam yang ia pikirkan. Lift berhenti dengan suara pelan. Pintu terbuka dan Alika mengikuti Rehan masuk ke ruangan kerja yang luas, dengan jendela besar menghadap langsung ke jalanan ibu kota. Ruangan itu tampak elegan, penuh dengan hasil desain yang dipajang rapi di dinding. Ada papan tulis putih besar dengan coretan-coretan ide, dan rak-rak penuh sketsa profesional. Tapi mata Alika tidak bisa lepas dari satu sudut kecil, meja Rehan yang bersih, dan papan gabus tempat ia menempelkan berbagai potongan inspirasi. Rehan mempersilakan Alika duduk. Ia mengambil 2 botol air mineral dari lemari pendingin kecil dan menyerahkannya. "Kamu tenang saja. Gak usah gugup," ucapnya sambil duduk di seberang. Alika membuka map dan menyodorkan lembar-lembar gambar yang selama ini ia rawat penuh harap. Kertasnya sudah agak kusut, warnanya sedikit pudar, tapi goresannya tegas dan detil. Rehan mengambil satu persatu, menatapnya lama tanpa berkata-kata. Ekspresinya sulit ditebak. Alika hanya bisa menunduk. Jantungnya berdetak semakin keras tiap detik berlalu. 5 menit terasa seperti 5 jam. Sampai akhirnya Rehan bersuara. "Alika, ini bukan gambar biasa. Kamu nggak pernah sekolah desain?" Alika menggeleng. "Saya belajar sendiri. Dari lihat jahitan ibu dulu. Saya suka sekali buat desain." Rehan tersenyum kecil. "Kamu punya bakat. Tapi bakat aja nggak cukup. Kita perlu tempat yang bisa bantu kamu berkembang." Perkataan itu membuat Alika menatap Rehan. Ada cahaya kecil menyala di matanya. "Di sini, kami punya program pelatihan desainer muda. Tapi persaingannya ketat. Setiap calon peserta harus ikut uji coba desain dan sesi wawancara. Aku bisa bantu kamu daftar, kalau kamu siap." Alika hanya bisa mengangguk pelan. "Saya siap. Tapi saya nggak punya uang untuk ikut pelatihan itu." Rehan menatapnya dalam. "Kita lihat nanti.
Yang penting kamu punya kemauan dulu. Hari itu, Rehan hanya meminta satu hal, buat satu desain yang menurutmu paling mencerminkan siapa dirimu. Satu desain sebagai kunci untuk masuk ke program pelatihan. Ia memberi Alika selembar kertas gambar profesional, pensil khusus, dan waktu seminggu. Kamu nggak harus pakai kertas ini. Tapi aku tahu kamu butuh alat yang lebih baik dari kardus, ucap Rehan sambil tersenyum. Alika kembali ke warung Pak Sahid hari itu dengan napas panjang. Dunia terasa sedikit lebih terang. Ia memperlihatkan kertas dan pensil itu pada Pak Sahid, lalu menceritakan semuanya. Kakek itu hanya mengangguk dan berucap pelan. Allah udah mulai buka jalan buat kamu, Le. Tapi jangan berhenti melangkah. Namun malamnya, cobaan datang lebih cepat dari yang mereka kira. Sekitar jam 1 dini hari, suara letupan kecil terdengar dari sisi dapur warung. Bau asap perlahan memenuhi ruangan. Api menjalar cepat dari kabel yang terbakar. Pak Sahid terbangun dan langsung menarik Alika keluar dari warung. Mereka hanya sempat menyelamatkan satu termos teh, satu dus berisi pakaian, dan kotak gambar milik Alika. Sisanya habis dilalap api. Warung kecil itu lenyap. Tinggal puing hangus dan bau kayu terbakar. Besok paginya, Alika dan Pak Sahid kembali hidup di trotoar, di pinggir toko kosong yang tutup permanen. Hanya dengan alas tikar dan peneduh seadanya. Mereka kembali ke titik awal, bahkan lebih buruk. Tak ada warung, tak ada dapur. Hanya udara terbuka dan tatapan sinis dari orang-orang. Tapi di tengah keterpurukan itu, Alika tetap menggambar. Ia tidak mau kehilangan kesempatan yang sudah ada di depan mata. Setiap pagi, ia mengelap kertasnya dengan tisu, memastikan tidak ada debu atau noda yang menempel. Ia menggambar dengan tangan gemetar di tengah suara bising kendaraan dan udara yang berdebu. Setiap garis ditarik dengan penuh keyakinan, meski tubuhnya kelelahan. Pak Sahid hanya bisa memperhatikannya dalam diam. Tak lagi banyak menasihati. Ia tahu, api dalam diri Alika terlalu kuat untuk dihentikan. Bahkan dalam keadaan seperti itu pun, Alika tetap menggenggam mimpinya seperti menggenggam nyawa sendiri. 3 hari menjelang tenggat waktu, hujan turun deras di malam hari. Alika tak sempat menyelamatkan desainnya yang sedang dijemur karena tinta masih basah. Kertas itu basah, luntur. Tangisnya pecah di bawah payung plastik yang menutupi tikar mereka. Namun esoknya, ia menggambar ulang. Dari awal, dengan tangan yang sama, hati yang lebih keras. Ia tidak menyalahkan hujan. Ia hanya berdoa dalam diam. Ya Allah, kalau memang jalan ini untukku, tolong cukupkan kuatku. Satu malam sebelum batas pengumpulan, ia menyelesaikan desainnya. Sebuah gaun dengan potongan sederhana tapi detail yang kuat. Renda menyilang di bagian atas, bunga kecil di pinggang, dan ekor yang mengalir panjang seperti air terjun. Di pojok kanan bawah, ia menulis satu kata, harapan. Hari penyerahan pun tiba. Alika berjalan kaki sepanjang 3 kilometer menuju kantor Rehan. Ia mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini membawa hasil kerjanya dengan keyakinan penuh. Ketika ia sampai, satpam di lobi menatapnya ragu. Keperluannya? Saya diminta Pak Rehan untuk mengumpulkan desain, jawab Alika sambil menunjukkan mapnya. Beberapa menit kemudian, Rehan turun dari lantai atas dan langsung menyambutnya. Ia menatap Alika, melihat wajah letih, mata sembab, tapi tangan tetap menggenggam erat map yang berisi hasil kerja keras tanpa henti. Sudah selesai? Tanyanya. Alika mengangguk. Ini, semua yang saya punya. Rehan menerima map itu, membuka lembaran, dan menatap gambar itu dalam. Alika menahan napas. Rehan tidak berkata apa-apa cukup lama. Sampai akhirnya ia mengangguk sekali. Terima kasih, Alika. Desain ini menyuarakan isi hati kamu. Dan itu yang paling penting dalam sebuah karya. Alika tersenyum kecil. Ia tidak tahu apakah itu berarti ia diterima atau tidak. Tapi kali ini, ia tidak peduli. Yang penting, ia sudah berani melangkah sejauh ini. Dan ia tahu, ia tidak akan berhenti sampai sini.
Sepekan berlalu setelah Alika menyerahkan desainnya ke Rehan. Hari-hari berikutnya dilalui dengan cemas, menunggu kabar sambil terus bertahan hidup di trotoar bersama Pak Sahid. Setiap langkah kendaraan yang melintas, setiap getar ponsel tua pinjaman dari warung sebelah, membuat dadanya berdegup. Harapan dan ketakutan bercampur jadi satu. Ia tidak tahu apakah desainnya cukup layak, apakah Rehan benar-benar serius, ataukah semua ini hanya angan semu. Lalu, pada suatu pagi yang masih dingin, saat Alika sedang menyapu dedaunan kering di sekitar tikar tidur mereka, seorang pria berjas datang menghampiri. Ia membawa amplop putih dengan lambang perusahaan tempat Rehan bekerja. Pria itu menyebutkan namanya dengan sopan, lalu berkata, "Mbak Alika diterima dalam program pelatihan desainer muda. Ini surat panggilannya. Kami tunggu Senin depan di gedung utama. Pakaian formal, bawa alat tulis dan ide-ide terbaik." Alika tak bisa berkata-kata. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Ia menatap Pak Sahid yang sedang duduk di bawah pohon, dan matanya mulai basah. Pak Sahid hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya berkata, "Sudah kubilang, Allah tidak pernah tidur." Hari pertama pelatihan menjadi awal dari lembaran baru yang tidak semanis yang dibayangkan. Gedung pelatihan begitu megah. Ruangan kelas luas dan bersih. Kursi-kursi berjejer rapi. Dinding-dinding penuh inspirasi desain dari berbagai negara. Semua peserta terlihat percaya diri, membawa tas kulit, mengenakan pakaian stylish, dan berbicara dengan bahasa yang terdengar asing bagi Alika, bukan karena kata-katanya, tapi karena nadanya yang tinggi, sombong, dan penuh ego. Begitu Alika masuk ruangan, beberapa pasang mata langsung menatap dari ujung kepala hingga kaki. Ia tahu dirinya berbeda. Sepatunya lusuh, tasnya hanyalah tas kain murah yang ia jahit sendiri, dan bajunya tidak bermerek. Tapi yang paling membuatnya menonjol adalah caranya menunduk. Ia belum terbiasa berada di tempat di mana semua orang seolah berpikir dirinya lebih tinggi. Dari semua tatapan itu, satu nama mulai menjadi sumber tekanan, Naya. Seorang gadis berkulit cerah, rambut panjang berponi, selalu tampil anggun. Ia anak dari pemilik butik ternama dan sudah 2 kali ikut pameran busana luar negeri. Sejak hari pertama, Naya memandang Alika seperti noda yang tak seharusnya ada di ruangan itu. "Dari mana dia?" "Kampung?" bisik Naya ke temannya saat Alika sedang memperhatikan papan moodboard. "Katanya tinggal di trotoar." "Astaga, berani banget ikut pelatihan ini," jawab temannya sambil tertawa kecil. Alika mendengarnya, tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia belajar menahan diri. Tapi ucapan-ucapan semacam itu tidak hanya sekali 2 kali terdengar. Setiap hari, ejekan halus dan bisik-bisik itu semakin tajam. Bahkan beberapa peserta mulai sengaja menyembunyikan peralatan, mengubah posisi kain, dan membuat Alika kesulitan dalam latihan. Seolah-olah kehadirannya adalah aib yang mencemari tempat itu. Namun Alika tidak gentar. Ia bangun lebih pagi dari yang lain, datang lebih awal ke kelas, mencatat semua materi dengan teliti, bahkan diam-diam membersihkan ruang kerja sebelum yang lain datang. Ia percaya satu hal, jika tidak bisa dihargai karena penampilan, maka ia akan dihargai karena kerja keras. Rehan sesekali datang memantau. Ia tidak pernah menunjukkan perlakuan istimewa kepada Alika, tapi sering meninggalkan catatan di meja kerjanya. "Jangan lupakan, harapan." Kata itu selalu membuat Alika menguatkan diri. Tapi tekanan tidak berhenti di sana. Pada minggu ketiga, diadakan uji desain pertama. Semua peserta diminta membuat mini koleksi bertema kehidupan. Setiap orang diberi waktu 3 hari. Alika memilih tema jalanan, menggambarkan tempat ia pernah hidup. Ia menggambar gaun dengan garis keras, kombinasi hitam abu-abu seperti aspal, dan potongan pinggiran seperti sobekan kardus. Ia tuangkan semua rasa sakit, kehinaan, sekaligus tekad yang tumbuh di jalan. Namun malam sebelum presentasi, sesuatu terjadi. Saat Alika kembali ke ruang pelatihan untuk mengambil file desainnya yang ia simpan di komputer bersama, ia menemukan layarnya kosong. Semua file hilang. Foldernya kosong. Tidak ada satupun sketsa yang tersisa. Ia panik.
Wajahnya pucat. Ia bertanya ke penjaga lab, tapi tidak ada yang tahu. Komputer tidak rusak. Bahkan file peserta lain masih ada. Ia tahu ini sabotase. Dan hanya satu orang yang tersenyum lebar ke arahnya keesokan paginya. Naya, sayang banget ya. Udah jauh-jauh datang dari jalanan tapi nggak bisa kasih karya apa-apa. Bisik Naya saat Alika duduk sendiri, panik dan berkeringat dingin. Alika hampir menyerah. Tapi di saat ia menunduk lemas, Rehan masuk ke ruang presentasi. Ia menyapanya dari kejauhan, lalu menghampiri diam-diam. Aku bawa sesuatu, katanya sambil menyodorkan flash disk kecil. Alika menatapnya bingung. Kamu pernah titip backup desain ke aku kan? Waktu pertama kali datang, aku simpan semuanya. Air mata Alika langsung jatuh. Ia mengangguk cepat, lalu langsung menuju komputer utama, menyalakan ulang filenya, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, semua desainnya kembali terbuka. Presentasi pun dimulai. Saat Alika berdiri di depan para mentor dan peserta lain, jantungnya berdebar keras. Tapi ia tidak bicara soal fashion. Ia bicara tentang hidup, tentang tempat tidur kardus, tentang baju yang bukan dari butik, dan tentang bagaimana rasa malu bisa berubah jadi kekuatan. Saat ia selesai, ruangan hening. Tidak ada yang bicara. Bahkan Naya terdiam. Salah satu mentor berujar pelan, desain kamu mungkin bukan yang paling rapi. Tapi kamu tahu persis kenapa kamu menggambarnya. Dan itu, Alika, itu seni yang sesungguhnya. Hari-hari setelah presentasi desain pertama berubah menjadi titik balik yang mengejutkan bagi Alika. Setelah selama ini dipandang sebelah mata, karya yang ia hadirkan, yang terinspirasi dari kerasnya jalanan dan getirnya hidup, justru mendapat sorotan paling tinggi dari para mentor dan pelatih. Mereka tidak hanya mengapresiasi ide dan konsep, tapi juga keberanian Alika mengubah luka menjadi bentuk keindahan yang utuh. Salah satu juri, seorang desainer senior bernama Bu Winda, bahkan mendekatinya secara pribadi setelah sesi selesai. Kamu itu bahan berlian mentah, nak, katanya sambil menyentuh bahu Alika. Kalau kamu terus diasah, kamu bisa lebih dari sekadar desainer. Kamu bisa jadi cerita. Ucapan itu menempel dalam kepala Alika berhari-hari. Ia mulai percaya bahwa keberadaannya di dunia mode bukan sekadar keberuntungan atau rasa iba dari Rehan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, semua rasa sakit yang ia alami tidak datang untuk menghancurkannya, tapi justru membentuknya. Namun, di balik segala pujian dan semangat yang mulai mengisi hati, benih kecemburuan juga tumbuh cepat di sekitar Alika, terutama dari Naya. Kemenangan Alika dalam presentasi pertama dianggap sebagai penghinaan bagi peserta lain, apalagi yang selama ini merasa jauh lebih layak karena latar belakang pendidikan atau status keluarga. Naya tidak hanya sakit hati, tapi merasa martabatnya diinjak oleh seorang anak jalanan. Di depan para mentor dan peserta, Naya tetap tersenyum dan memuji karya Alika. Tapi di belakang, ia mulai menyusun rencana pelan-pelan. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyingkirkan Alika bukan lewat desain, melainkan melalui persepsi dan reputasi. Minggu keempat pelatihan dimulai dengan suasana baru. Program kompetisi antar peserta. Masing-masing diminta membentuk tim kecil dan membuat konsep koleksi kapsul bertema Revival. Sebuah rangkaian busana yang melambangkan kebangkitan. Setiap tim berisi 3 orang dan akan dinilai tidak hanya dari hasil akhir, tapi juga kerjasama tim, orisinalitas konsep, dan kemampuan menyampaikan cerita. Alika, yang tak punya banyak teman di pelatihan, awalnya bingung akan ditempatkan dengan siapa. Tapi secara mengejutkan, Naya justru menawarkan diri menjadi satu tim dengannya. Alika sempat curiga, tapi Naya menunjukkan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Lebih tenang, lebih bersahabat, bahkan beberapa kali memuji gaya gambar Alika. Kita mulai dari awal ya, Alika, kata Naya dengan suara lembut. Aku sadar kamu punya sesuatu yang aku nggak punya. Aku pengen belajar dari kamu. Alika, meskipun tetap waspada, perlahan mulai membuka hati. Ia menerima ajakan itu. Terlebih karena Rehan sempat berkata padanya minggu lalu, kadang, kamu harus belajar percaya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk membebaskan dirimu sendiri.
Mereka mulai merancang bersama. Alika bertanggung jawab menggambar konsep, sementara Naya mengurus pola dan pilihan kain. Satu peserta lain, Vika, mengatur teknis pemotongan dan penyatuan. Selama 5 hari berturut-turut, Alika bekerja tanpa kenal lelah. Ia menyumbangkan 5 desain utama untuk koleksi kapsul mereka. Semuanya dilukis tangan, disesuaikan dengan tema kebangkitan dari masa gelap menuju sinar harapan. Konsep warna dibuat dari kelabu menuju biru muda, dengan aksen perak dan putih. Saat tenggat waktu pengumpulan mendekat, semua desain dan pola dikompilasi dalam satu folder digital bersama. Vika mengatur semuanya di komputer utama yang disediakan panitia. Tapi malam itu, sebelum hari presentasi, Vika pulang lebih awal karena sakit. Naya mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan semua dokumen presentasi dan menyerahkannya ke mentor secara online. Alika mempercayakannya tanpa berpikir panjang. Keesokan paginya, saat giliran mereka tampil di depan seluruh peserta dan dewan juri, hal yang paling tidak terduga terjadi. Naya tampil di panggung dengan percaya diri, mempresentasikan 5 desain yang bukan hanya diklaim sebagai hasil timnya, tapi semuanya dikatakan murni buatannya sendiri. Desain-desain ini saya susun sejak awal program. Terinspirasi dari perjalanan saya pribadi sebagai putri dari pelaku industri mode. Semua sketsa dibuat dengan tangan saya sendiri, ujar Naya sambil menampilkan lembar-lembar digital yang jelas merupakan hasil karya Alika. Alika yang duduk di bangku peserta, tak berkedip. Dunia terasa berputar. Ia hendak berdiri, hendak menyanggah, tapi suara di kepalanya mendadak hilang. Ia gemetar. Tangannya mencengkeram lutut. Air matanya menahan keluar. Beberapa peserta lain mulai melirik ke arahnya. Beberapa bahkan mulai berbisik pelan. Tapi tak ada yang berdiri membelanya. Tidak satu pun. Usai presentasi, para juri memuji Naya dan menyatakan kelompok mereka sebagai salah satu finalis terkuat. Saat turun dari panggung, Naya menoleh pada Alika dan menyeringai kecil. Senyum penuh kemenangan yang hanya bisa dibaca oleh satu orang, si korban. Di malam itu, Alika tidak kembali ke tempat pelatihan. Ia berjalan kaki ke arah jalan raya, duduk di halte kosong. Ia menatap langit gelap tanpa bintang. Di tangannya masih ada catatan kecil berisi konsep asli desain yang ia buat sendiri. Ia merasa hancur. Semua kerja kerasnya, mimpinya, keberaniannya membuka diri, dihancurkan dalam satu gerakan pengkhianatan yang licik. Tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa bersalah karena ia percaya. Ia membiarkan dirinya terbuka pada dunia yang dulu sudah menyakitinya. Dalam hening itu, Alika memeluk lutut dan bersandar di tiang halte. Ia menatap jauh ke langit dan berbisik dalam hati. Ya Allah, aku lelah. Tapi aku nggak mau hilang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal pasti, ini bukan akhir. Langit Jakarta tampak mendung sore itu, seolah ikut menyimpan sesuatu yang akan segera pecah. Alika berjalan dengan langkah gontai menyusuri trotoar yang basah habis diguyur hujan. Ia belum kembali ke tempat pelatihan. Setelah malam panjang yang ia habiskan di halte kosong, pikirannya masih penuh luka dan kecewa. Pengkhianatan Naya menyisakan rasa getir yang sulit hilang. Tapi lebih dari itu, ia merasa dikhianati oleh dirinya sendiri, karena sempat percaya, karena sempat berharap. Beberapa hari terakhir, Alika hanya duduk di taman kota, mengamati lalu lintas orang-orang yang seolah punya arah, sementara dirinya kembali tanpa tempat berpijak. Pak Sahid sempat mencarinya, mengelilingi beberapa lokasi biasa mereka istirahat, tapi Alika belum siap bertemu siapapun. Ia hanya membawa satu ransel kecil berisi baju ganti dan lembar sketsa yang kini nyaris sobek, karena terlalu sering digenggam. Namun sebuah pesan di ponsel pinjaman milik warung kopi tempat ia menumpang mengejutkannya. Sebuah undangan masuk ke kotak masuk. Undangan Gala Fashion Revival Night khusus untuk peserta terpilih dan mentor utama. Nama Alika tercantum di sana. Meskipun tidak merasa pantas datang, rasa penasaran menyeret langkahnya. Malam gala digelar di Hotel Bintang 5, tempat para desainer papan atas, media, dan investor berkumpul. Semua mata tertuju pada panggung besar di tengah aula megah. Gaun-gaun mewah berkilau di bawah cahaya lampu gantung kristal. Musik lembut mengalun,
menambah suasana elegan. Bagi Alika, ini seperti dunia dari cerita lain, dunia yang dulu hanya bisa ia lihat lewat etalase majalah bekas. Ia berdiri di pojok ruangan, mengenakan gaun hitam polos pinjaman dari panitia. Rambutnya dikepang sederhana, wajahnya tanpa riasan tebal, tapi sorot matanya kembali tajam. Kali ini ia datang bukan untuk menuntut pengakuan. Ia datang untuk mencari kebenaran. Hingga saat itu tiba, panggung utama mulai digunakan untuk pengumuman final. Presenter membuka acara dengan ucapan-ucapan formal. Lampu sorot kemudian menyorot satu sosok yang naik ke atas panggung, Raihan. Semua tamu bertepuk tangan. Tapi Alika terdiam. Bukan karena Raihan tampil memukau dengan jas gelap dan langkah tenangnya, tapi karena pria itu diperkenalkan dengan gelar yang selama ini tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ladies and gentlemen, please welcome our host and CEO of Mahesa Group, Mr. Raihan R. Mahesa. Tepuk tangan semakin meriah. Beberapa orang berdiri, sebagian mengambil foto. Tapi Alika terpaku. Kata CEO, bergema di kepalanya berulang kali. Ia merasa seperti disengat petir. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pandangannya kabur. Semua ucapan Raihan selama ini mendadak berubah makna. Raihan berbicara santai di depan tamu. Ia membahas tentang pentingnya memberi ruang untuk talenta muda, terutama mereka yang berasal dari latar belakang yang tidak punya akses. Ia menyebut bahwa industri fashion harus terbuka terhadap kejujuran karya, bukan sekadar kemewahan atau koneksi. Dan malam ini, ucap Raihan, saya ingin mengenalkan kepada Anda seorang peserta pelatihan yang mengingatkan saya bahwa kreativitas sejati tidak mengenal status sosial. Seorang gadis yang dulu menggambar gaun di atas kardus, tapi mampu membuat saya terdiam karena keindahan desainnya. Alika menahan napas. Alika, bisakah kamu maju ke panggung? Ruangan hening. Semua kepala menoleh. Beberapa peserta mengenali nama itu, termasuk Naya yang duduk di barisan depan. Wajahnya menegang. Alika masih berdiri di belakang. Tubuhnya membeku. Tapi perlahan, langkahnya bergerak. Kakinya berat, tapi dadanya lebih kuat. Ia menapaki karpet merah menuju panggung, melewati tatapan tajam dari orang-orang yang sebelumnya meremehkannya. Begitu sampai di panggung, Raihan menyambutnya dengan senyum lembut. Ia mengambil mikrofon kembali. Alika ini bukan anak sekolah desain. Ia bukan anak orang kaya. Tapi ia tahu apa itu luka. Dan dari lukanya, ia buat sesuatu yang menakjubkan. Ucap Raihan, matanya tetap menatap Alika. Ia melanjutkan, selama ini saya memang tidak pernah memperkenalkan diri sebagai CEO. Saya menyamar sebagai mentor biasa karena saya ingin melihat siapa yang benar-benar tulus dalam berkarya, bukan karena jabatan saya. Seketika ruangan ramai dengan bisik-bisik. Banyak yang terkejut. Beberapa peserta langsung mengingat kembali perlakuan mereka pada Raihan, termasuk cara mereka meremehkan Alika. Tapi puncaknya belum selesai. Raihan mengambil flash disk dari sakunya, lalu meminta operator menampilkan satu folder di layar besar di belakangnya. Original Design Alika. Slide berganti. 5 desain yang dipresentasikan oleh Naya sebelumnya, satu persatu muncul di layar. Tapi kali ini, di setiap sudut gambar ada tanda tangan Alika. Tanggal pembuatan, catatan kecil, bahkan coretan koreksi. Raihan membuka suara lagi. Ini adalah bukti asli bahwa karya yang kemarin dipresentasikan oleh peserta lain, sebenarnya milik Alika. Saya tahu karena saya menyimpan cadangannya sejak ia pertama menyerahkan sketsa awal. Wajah Naya langsung pucat. Ia berdiri, hendak bicara, tapi suara di ruangan sudah mulai ramai. Beberapa juri berbisik, beberapa peserta langsung menatapnya dengan ekspresi jijik. Di dunia kreatif, mencuri ide adalah bentuk penghinaan tertinggi, ujar Raihan tegas. Dan saya tidak akan diam melihat hal seperti ini terjadi di ruang yang saya bangun. Alika berdiri membisu. Matanya basah, tapi ia tidak menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, ia dilihat sebagaimana dirinya seharusnya. Bukan dari tempat asalnya, bukan dari bajunya, tapi dari apa yang ia hasilkan. Malam itu,
Raihan mengakhiri presentasi dengan satu kalimat yang tidak pernah dilupakan siapapun yang hadir. Talenta bisa dicari, teknik bisa diajarkan, tapi hati hanya dimiliki oleh mereka yang pernah jatuh, lalu memilih untuk bangkit. Alika menatap Raihan. Untuk pertama kalinya, ia melihat pria itu bukan sebagai mentor, bukan juga sebagai penolong, tapi sebagai seseorang yang mengerti luka dan tahu bagaimana memeluknya, bukan menjualnya. Tapi sebelum panggung benar-benar sepi, sebuah suara dari sudut ruangan kembali membuat suasana berubah. Raihan, kamu harus tahu siapa dia sebenarnya. Alika menoleh. Suara itu tak asing, dan saat ia menatap asal suara, darahnya seakan berhenti mengalir. Di sana berdiri Bu Lilis, ibu tirinya. Di sampingnya Reza dan Rani. Alika tak percaya. Orang-orang yang dulu membuangnya kini muncul di hadapan semua orang, di malam paling penting dalam hidupnya. Ruangan gala yang semula dipenuhi tepuk tangan dan decak kagum mendadak berubah sunyi. Semua mata kini tertuju ke arah satu titik, ke arah tiga sosok yang berdiri di sisi aula. Bu Lilis dengan pakaian mencolok dan riasan berlebihan. Di sebelahnya, Rani berdiri dengan kepala tinggi, sedangkan Reza menyilangkan tangan di dada, seolah berada di tempat yang benar. Alika terdiam. Tenggorokannya kering. Tubuhnya kaku di atas panggung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa malam yang seharusnya menjadi puncak dari perjalanan panjangnya justru diusik oleh masa lalu paling kelam. Masa lalu yang menginjak harga dirinya, yang mengusirnya tanpa sisa, kini berdiri di ruangan yang selama ini bahkan tak layak mereka injak. Raihan menoleh ke arah mereka dengan pandangan tajam. Siapa Anda? Bu Lilis melangkah maju. Suaranya melengking, membawa gaya bicara dramatis yang hanya menyulut kemarahan. Saya ibu kandungnya. Maksud saya, ibu tirinya. Tapi saya yang membesarkan dia dari kecil. Kalau bukan karena kami, dia nggak akan bisa besar sampai seperti sekarang. Alika masih membisu. Ia menatap wajah orang yang dulu melemparnya keluar rumah saat hujan, yang menginjak-injak mimpinya dan membiarkannya tidur di tempat sampah tanpa sehelai kain pun. Dia itu kabur dari rumah, Pak Raihan. Sela Rani, pura-pura sedih. Kami cari kemana-mana. Kami khawatir. Tapi dia memilih hidup di jalanan. Sekarang setelah dia sukses, masa kami harus diam saja? Reza ikut menambahkan, kami keluarganya. Kami berhak tahu kemana aja dia selama ini. Jangan-jangan dia ditipu, dimanfaatkan. Mereka bergantian bicara, seperti aktor yang gagal membaca naskah. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menyebutkan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang menyebutkan bagaimana mereka membuang Alika seperti sampah. Tidak ada yang menyebutkan hinaan, tendangan, atau malam-malam kelaparan yang harus ditahan Alika seorang diri. Ruangan kembali ramai oleh bisik-bisik. Beberapa tamu mulai mencibir. Beberapa justru mengamati Alika untuk melihat bagaimana reaksinya. Namun Alika tetap berdiri tegak. Air matanya nyaris tumpah. Tapi ia menahannya. Tangannya menggenggam sisi gaun hitamnya. Nafasnya perlahan mulai teratur. Hingga akhirnya ia bicara. Dengan suara tenang, tanpa nada tinggi, namun begitu menusuk. Terima kasih sudah datang ke sini, ucapnya pelan, tapi seluruh ruangan bisa mendengarnya. Tapi tolong, jangan salah tempat. Rani terlihat kaget. Bu Lilis mulai menggertakkan gigi. Saya diusir dari rumah, tidak diberi makan, tidak boleh sekolah, tidak dianggap manusia. Saya bukan pergi, saya disingkirkan. Dan malam ini, saya berdiri di sini bukan karena kalian. Tapi karena saya berjuang sendirian. Karena saya bertahan hidup waktu dunia menolak saya. Dan saya tidak pernah menyesal. Kata-kata itu menghentikan semua suara. Tidak ada lagi bantahan. Tidak ada lagi yang bisa dibela. Raihan melangkah ke depan, berdiri di samping Alika. Ia meraih mikrofon dan berkata tegas. Saya tahu siapa Alika. Saya tahu latar belakangnya. Dan saya bangga padanya. Justru karena ia bisa berdiri di sini dengan kepala tegak tanpa menginjak siapapun. Lalu, di luar dugaan siapapun,
Raihan berlutut di hadapan Alika. Suasana aula berubah seketika. Semua terdiam. Mata kamera para jurnalis serempak mengarah ke panggung. Sorot lampu menyatu tepat ke arah dua sosok itu. Raihan membuka sebuah kotak kecil dari sakunya. Kotak beludru hitam dengan cincin emas sederhana tapi berkilau. Lalu ia menatap Alika, dengan senyum yang selama ini hanya diberikan dalam diam. Alika, kamu bukan cuma inspirasi. Kamu bukan cuma orang yang aku kagumi. Kamu adalah alasan kenapa aku percaya bahwa kebaikan tidak selalu datang dari tempat tinggi. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi, bolehkah aku menjadi rumah yang tidak akan pernah mengusirmu? Ruangan seketika meledak oleh suara haru. Beberapa tamu menangis. Beberapa menutup mulut. Tak percaya bahwa momen seindah itu terjadi tepat di depan mereka. Tapi yang paling terkejut adalah Alika sendiri. Ia membeku. Air matanya pecah. Bukan karena lamaran itu, tapi karena kalimat terakhir Raihan. Menjadi rumah yang tidak akan pernah mengusirmu. Satu kalimat itu menghancurkan semua pertahanannya. Ia menutup mulutnya. Bahunya berguncang. Setelah bertahun-tahun hidup dalam rasa takut, dikejar rasa tidak dianggap, dan kehilangan arti keluarga, kini ada seseorang yang menawarkan tempat tinggal, bukan dalam bentuk bangunan, tapi dalam bentuk hati. Alika mengangguk pelan. Ya. Raihan berdiri, memasangkan cincin itu dengan hati-hati di jari Alika. Tepuk tangan membahana. Musik kembali dimainkan. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan dentuman kecil di dada Alika. Dentuman damai yang selama ini tidak pernah ia kenal. Malam itu, mereka tidak membuat pesta megah. Tidak ada pelaminan tinggi atau undangan ribuan. Tapi di halaman belakang kantor Mahesa Group yang sederhana, dengan lampu-lampu gantung dan kursi lipat, Raihan dan Alika mengucap janji di hadapan sahabat, mentor, dan orang-orang yang benar-benar mencintai mereka. Pak Sahid datang mengenakan baju koko putih yang disetrika sendiri, duduk di barisan depan. Ia menangis pelan sambil menyeka air matanya dengan handuk kecil. Ketika Alika menghampirinya dan memeluknya erat, ia hanya berbisik di telinga gadis itu. Allah nggak pernah ninggalin kamu. Lihat, sekarang kamu bukan cuma berdiri, kamu bersinar. Alika memeluk kakek tua itu lebih erat. Dunia boleh membuangnya, tapi Allah tidak. Dan kini, ia bukan lagi gadis yang tidur di tempat sampah. Ia adalah wanita yang bangkit dari luka. Dan kini, hidup dalam cinta yang layak. Bukan cinta yang diminta, tapi cinta yang datang karena ia bertahan.